Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang keluarga yang kembali Cemara ingin menampilkan hasil latihan drama kita. Perkenalkan, nama saya Nisa Sita Jamila sebagai sutradara. Saya Siti Sarifah. Saya Reza Surya. Saya Misrin Nafiti sebagai Putri. Saya Mili sebagai Sarah. Saya Rizky Rida Putra sebagai Sandi. Saya Wayan sebagai Ataya. Saya Raffi Paulina sebagai Properti. Saya Ahmad Abdul Rahman sebagai Selamat menyaksikan. Udah belum? 1, 2, 3. Nunggu apa ini? Nunggu apa sayang? Bentar, musiknya. Setahun meninggalnya ayah, keluarga yang sebelumnya penuh dengan keharmonisan, kehangatan, berubah drastis menjadi lebih hening dan canggung antara anggota keluarga. Ataya Rizky adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Dia anak pria, senyum dan cemerlang. Itulah karakter dia sebelum kehilangan sang ayah dan mendapati dirinya bahwa dia mengidap penyakit tumor ganas. Sebenarnya dia masih menjadi Ataya seperti dulu, tetapi keadaan masih berubah. Sandi Pratama, kakak pertama, dia memiliki kepribadian mirip seperti ayah, cuek, tegas terhadap adik-adiknya. Tetapi di balik ketegasannya, dia sangat penyayang. Sarah Putri, dia adalah anak kedua yang memiliki sifat mandiri, kreatif, dan rajin. Kak, kalau libur hari ini di sekolah, iya, kan mau berangkat kuliah. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa dari itu saja. Bener sih maaf, kalau ini saya. Setelah Sarah berangkat untuk menjemput Ataya, sekaligus mengantar kampus itu pun membuatkan malam untuk anak-anaknya. Selama 40 menit setelah ibu memasak, Adik pun sampai di rumah dengan sikap cerianya itu.
menit kemudian sang Apa itu Bu? Pakai tangan. Ya itu buat makanan. Bang, ini bang, makan dulu bang. Bilang aja aku mau. menit kemudian Sandi pun keluar kamar mandi dengan keadaan masih mengenakan mobilnya yang basah dengan handuk. Saat keluar kamar mandi, ia pun melihat kalau meja makan dan mendapatkan sebuah lauk kesukaannya. Sandi pun menghampiri ibu dan adiknya yang sedang menghabiskan meja makan bekas ibu dan adiknya makan. Saat Sandi baru mengambil piring dan menuangkan nasi, ibu pun mengatakan hal yang membuat Sandi merasa sedikit sedih. Oh iya bang, itu kalau yang paha bawah jangan dimakan ya. Loh, kenapa Bu? Buat tadi itu sih kayak. Kan dia sudah makan, kan masih ada bagian paha atas sama dada. Udah posisinya juga dia makan paha bawah. Ya pokoknya jangan deh bang makan itu makan paha atas kalau nggak kayak sop. Lalu, Saat Sandi baru saja ingin makan, tidak lama datanglah Sarah dengan membawa sebungkus nasi goreng di tangannya yang masih panas. Sarah pun melihat lauk yang ada di piring Sandi adalah paha atas. Ia pun heran, tumben sekali abangnya itu makan menggunakan paha atas. Padahal abangnya tersebut tidak suka paha atas karena terlalu banyak daging. Sarah pun bertanya, mengapa abangnya itu memang pakai paha atas? Tapi abangnya hanya mendorong menggunakan mata yang memilih ke arah pakaian. Sarah yang mengerti pun menyadarkan nasi goreng yang ia beli kepada abangnya dan mengambil makanan abangnya untuk ia makan. loh, mau ngapain ya? Kamu ini ada jawabnya ditanya. Udah, kasih aja. Kalau yang baik. Akhirnya mereka berdua pun makan malam berdua sambil bercerita dengan penuh canda dan tawa. Setelah selesai makan, abang dan Sarah pun masuk ke kamar masing-masing untuk tidur. Itu pun tiba, semua melanjutkan aktivitas masing-masing seperti biasa. Sambil akan mengantarkan anaknya terlebih dahulu ke sekolah, baru dia pergi ke kafe untuk kerja. Setelah abang dan adiknya berangkat, ibu diberikan Sarah yang kedua ke kampus. Ibu heran mengapa gadis satu ini sudah berangkat, karena masih jam 7. Ibu pun bertanya pada Sarah mengapa dia berangkat pagi, padahal biasanya dia berangkat siang. Setelah anak-anak berangkat, ibu pun mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu berjualan nasi uduk. Ibu mulai menyiapkan bahan-bahan jualan. Setelah siap untuk dijual, ibu pun membawa bahan-bahannya ke halaman rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi, tetapi dagangan ibu masih banyak. Padahal biasanya jam 10 ini ibu sudah mulai merapikan barang-barang dan memasukkannya ke dalam rumah karena nasi uduk ibu sudah laku. Tapi sekarang kebalikannya. Karena matahari sudah sangat terik, ibu pun mulai merapikan semuanya. Nasi dan lauk yang tidak laku, ibu putuskan dibungkus untuk dibagi beberapa kepada orang yang membutuhkan, dan sisanya akan dimakan saat makan malam nanti. Setelah ibu merapikan dan siap untuk bagi-bagi, tepat pukul 13.30, Sarah tiba di rumah dan terheran kenapa banyak sekali bungkus makanan. Dia pun bertanya kepada ibunya,
Ibu ada di halaman laut sedang menyiram tanaman. Saya mau apa? Ibu udah makan? Sudah kok. Selesai Abang makan, Sarah pun tiba di rumah dengan senyum menyelingai wajahnya seperti habis kejatuhan buat sekepok. Jam makan malam pun tiba. Di meja makan yang mereka makan seperti biasa, bedanya mereka hanya makan bertiga karena Sandi masih kenyang. Di sela-sela mereka makan, Sarah sempat pergi ke kamar dan kembali lagi sambil berkata, makan malam pun selesai. Semua masuk ke kamar masing-masing, kecuali Ibu dan Sandi. Mereka masih menonton televisi bersama. Di tengah-tengah acara televisi sedang berlangsung, tiba-tiba Sandi menyodorkan sebuah amplop coklat. Dan saat dibuka oleh Ibu, ternyata itu berisi uang gajian Sandi. Terjadilah pertempuran dingin antara Sandi dan Ibu. Sarah dan Ataya pun merasa kebingungan karena tumben sekali abang dan ibunya diam-diaman seperti ini. Sarah yang mengerti bahwa keduanya harus berantem, memutuskan untuk lebih memilih menggerakkan adiknya saja untuk berangkat sekolah. Tepat pukul 5 sore, adik pun pulang. Dia Oke, ini SIM cardnya pegang, tapi jatuh, pegang dulu. tepat pukul 5 sore, adik pun pulang. Dia pulang bersama satu wanita bernama Rizky. Perempuan berparas cantik dengan gaya centilnya yang melekat di diri dia. Gayanya yang terlalu centil membuat ibu ragu dengan pilihan semana. Namun, ibu tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah pilihan anak kesayangannya. Bu, saya pulang nih.
mengetahui bahwa Arbon itu adalah pacar adiknya, mereka sangat terkejut karena adiknya sudah memiliki pacar, padahal dia masih duduk di bangku kelas 12 SMA. Padahal kalau dibandingkan dengan kakak-kakaknya, hanya saya saja yang belum pacaran. Karena tidak mau mengambil pusing, Sarah dan Sandi memutuskan untuk diam saja, karena mereka tahu kompor itu tak ada guna. Saat jam makan malam tiba, akhirnya mereka makan berlima. Wah, hebat ya kamu. Punya pacar, nggak kayak apa, berlima. Makan malam pun selesai. Ataya mengantarkan Rizky pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Saat Ataya mengantarkan pulang Rizky, Ibu Sani dan juga Sarah ngobrol terkait ekonomi keluarga yang sangat hancur, di mana Ibu sampai meminta Sarah untuk berhenti kuliah dan menjual kerja saja untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga. Hingga tak disadari, ternyata Ataya sudah pulang dan mendengarkan pembicaraan mereka terkait ekonomi keluarga mereka. Mendengar perbincangan ibu dan kakak-kakaknya, Ataya pun merasa tidak enak hati dan berinisiatif untuk sekolah sambil bekerja dan juga secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarganya. Setelah ia mendengarkan perbincangan tersebut, keesokan harinya pun Ataya sudah mulai pekerjaan yang dia ambil adalah mengantar paket dari bosnya ke pelanggan. Namun saat disayangkan, ia tidak mengetahui paket apa yang sedang diantar. Usut punya usut, ternyata paket yang diantar adalah obat-obatan terapung. Untuk mengantar paket tersebut secara diam-diam, bahkan jika ia merasa diikuti pun harus segera bersembunyi agar tidak tertangkap. Sebelum ia mengetahui isi paket tersebut, ia sempat dijebak oleh sang bos untuk meminum secangkir teh yang berisikan obat terlarang tersebut sebelum mengantar paket. Namun, sayang, nasib berkata lain. Setelah Ataya dijebak oleh bosnya, ia mulai diikuti oleh polisi. Dengan cepat, ia mulai bersembunyi. Bukannya pergi ke tempat lain, ia malah pergi ke rumahnya untuk bersembunyi. Tiba di rumah, ia langsung menutup rapat-rapat pintu rumahnya dan membuat ibu terheran-heran dengan tingkah laku anaknya tersebut. Tapi kalau ada yang bilang aja aku lagi
Halo, selamat siang. Apa benar dengan Ibu Sri selaku wali Ataya? Iya, benar, dengan Ibu saya. Saya dari pihak yang berwajib ingin melaporkan bahwa anak Anda bernama Ataya Putra terlibat dalam kasus pengedaran obat-obatan terlarang. Saya harap Ibu selaku wali dari Ataya dapat hadir untuk putra Anda. Baik, Pak. Ibu yang mendengar kabar tersebut pun langsung menangis kencang karena tidak menyangka atas perbuatannya tersebut. Akhirnya ibu pun pergi berangkat ke kantor polisi untuk menemui putranya tersebut. Setibanya ibu di sana, dia semakin dibuat kaget karena ternyata anaknya pun turut ikut mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Setelah ia menemui anaknya, dia kembali pulang untuk memberitahu kepada kedua anak-anaknya. Kagetnya Sandi dan Sarah yang mendapatkan kabar dari ibu bahwa anaknya mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obatan terlarang. Setelah datang ke kantor polisi, keluarga itu mulai berundingan mengenai sikap anaknya Ataya. Ibu serius, gimana sama nasib aku? Gimana sama pekerjaan? Ibu sendiri yang melakukan pekerjaan dari ibu, tapi kenapa sekarang mau dijual? Gimana lagi, ada lagi sedang ditahan. Kan sudah, kalau kalian lupa sama hasil berapa, aku pesan bapak untuk bangun sama lain. Bu, kalau misalkan itu pakai dijual, itu kan biaya buat gimana? Maksudnya harus dibiayai hasil yang begitu. Nah, terus kan, ibu biar nanti kan dulu juga pesan dia, biar dia masih merasa sama dia. Dua hari berlalu, Sarah pun sudah datang untuk menjual pamflet tersebut demi adik saudara almarhumnya itu. Di mana ia juga mengingat wasiat dari sang almarhum ayahnya, ia pun mulai mengajak abangnya untuk menjual pamflet tersebut demi adiknya. Sandi yang mendengar itu langsung marah ke ibunya. Apaan sih, Dek? Kamu jadi berani kayak gitu? Bang, coba misalnya ini masih bapak, kalau misalkan juga dari lagi ditahan, nanti bang cuma harus tinggal itu aja. Terus nanti abang kerja gimana, Dek? Udah itu mah gampang bang. Ya udah, terserah lama aja. Keluarga Bu Sri mulai kembali seperti dulu, mulai dari keharmonisan serta kehangatan di dalam keluarga.